Jadi jika Ah, dokternya sudah menduga bahwa ini kankernya sudah menyebar kemana-mana, biasanya kita sudah mengarahkan pengobatannya ke arah paliatif. Paliatif itu kita hanya mengurangi nyeri yang ditimbulkan, hmm. memperbaiki kualitas hidup pasien tanpa berusaha untuk mengobatinya lebih lanjut. Bener nggak sih nih dok? Katanya ada ini yang muncul di internet dari cerita-cerita juga. Di biopsi, katanya bikin kanker jadi nyebar. Bener nggak nih? Itu mitos. Nah loh, Nah, mitos. kalau iya malah Mitos? iya mitos yang berbahaya. Lah Jadi kok bahaya? biopsi itu tidak menyebabkan kankernya menyebar. Heeh. Karena biopsi itu dia hanya diambil jaringan sedikit dari kankernya untuk dilihat di bawah lab, di bawah mikroskop untuk kita tahu oh ini apa, barangnya ini apa sih gitu. Hmm. Nah, kalau kita udah tahu barangnya apa, baru bisa ngobatinnya gitu kan. Nah, kalau kita nggak tahu barangnya apa, kita nggak bisa ngobatin. Nah, kalau kita menunda biopsi, berarti kita menunda pengobatan. Sama kayak yang tadi kan, yang terlambat diketahui atau terlambat di terapi, Hmm. itu menyebabkan angka kematian karena kanker meningkat. Jadi jangan pernah menolak biopsi. Biopsi tidak menyebabkan kanker menyebar. Enggak ya. Tapi Enggak, kan salah itu. ini kan tadi dokter Santi nyebut biopsi ini merupakan cara untuk mengetahui bagaimana tindakan selanjutnya yang akan diambil. Iya, betul. Nah, manusia tuh kan tingkat penawarannya tinggi ya. Ya. Emang nggak ada cara lain nih untuk mengetahui gimana tindakan selanjutnya? Nggak, tergantung kankernya sih. Ada beberapa Ah, kanker yang bisa diketahui tanpa melakukan biopsi gitu. Tapi jika dokternya menyarankan untuk biopsi, diikutin aja. Nggak usah khawatir bahwa oh, nanti jadi nyebar. Enggak. mungkin kebayang juga kali ya. Di biopsi itu kan berarti ada yang diambil gitu ya. Diambil sedikit. Tapi sakit nggak dok? Ya kan di bawah anestesi. Enggak lah. Oh, oke. Jadi itu ya sahabat Sonora, jangan khawatir. Ya, jangan menunda-nunda. Jadi semakin lama kita menunda, semakin buruk hasil pengobatannya nanti. Semakin buruk itu maksudnya ketika karena di biopsinya telat, kemudian kondisi yang Telat diobati. ada kankernya telah diobati udah memburuk, Uh-uh. jadi sama aja dong nanti. Tapi kalau misalnya kondisi udah memburuk gitu ya, misalnya amit-amit kondisi udah memburuk, di biopsi masih bisa nggak itu dok? Tergantung dokternya. Jadi jika Ah, dokternya sudah menduga bahwa ini kankernya sudah menyebar kemana-mana, biasanya kita sudah mengarahkan pengobatannya ke arah paliatif. Paliatif itu kita hanya mengurangi nyeri yang ditimbulkan, memperbaiki kualitas hidup pasien tanpa berusaha untuk mengobatinya lebih lanjut. Jadi istilahnya supaya menghantar, mungkin dalam bahasa yang lebih halus, menghantar pasien ke ujung hidupnya dengan lebih nyaman, dengan lebih baik. saya pernah nonton film kan dok, jadi memang itu dia tuh ada kanker di situ. Jadi ingat kemarin sama Yang Sesa mana? bikin video, sama Daniel ya. Iya, bukan sama saya, orangnya di Bukan, bikin belakang. bakso itu, video bakso ya. Aku udah nonton sih. Udah dong. Tonton di Sonora. Sahabat Sonora kalau mau nonton tempat makan bakso, nonton. Kita jadi promosi YouTube sih by the way. Tadi YouTube-nya yang Arya ini. dan Rara. yang ini tadi yang di film itu kan memang dia tuh kondisi kanker gitu kan. Dan memang kondisi udah memburuk karena cuma dikasih obat sampai akhir hidupnya. Ternyata Iya. memang fungsinya seperti itu. Iya, karena pasien kanker pada stadium lanjut Hmm. itu merasakan sesak nafas yang hebat, merasakan nyeri yang hebat, dan itu membuat orangnya itu kualitas hidupnya jelek. Karena bagaimana kita baru mau tidur, sesak napas gitu kan, dikasih oksigen nggak membaik, Heeh. sakitnya luar biasa kan kasihan. Jadi kita membuat nyerinya berkurang dengan memberikan anti nyeri yang kuat gitu ya. Terus membuat dia sesaknya berkurang dengan memberikan oksigen atau pelega nafas yang lain. Jadi membuat dia menjadi lebih nyaman. Makanya jangan sampai di stadium akhir baru berobat. Betul. Stadium awal begitu terasa batuk yang nggak biasanya, 2 minggu kok batuk nggak baik-baik gitu, jajan ke dokter.
Pokoknya begitu direkomendasikan ini harus dibiopsi gitu ya. Jangan menolak. Jangan sampai ada pikiran lagi ini bikin kanker jadi nyebar. Iya. Mitos. Demikian juga kalau dokternya meminta pemeriksaan, misalnya ini kita ronsen aja atau kita CT scan yang dosis rendah gitu. Jangan menolak karena pemeriksaan dibutuhkan untuk mengetahui barang apakah ini. Ini kadang-kadang pasien suka, dokternya nyari duit nih, nyuruh-nyuruh periksa ini, nyuruh periksa itu gitu kan. Ternyata hasilnya gitu. Tuh kan nggak ada apa-apa, dokter. Orang nggak ada apa-apa juga nyuruh periksa. Kalau ada apa-apa gimana gitu kan. Iya, bener. Bukan Tuhan gitu. Iya, Setelah iya. tahu, oh ini ternyata nggak ada apa-apa, ya disyukuri nggak ada Iya. apa-apa. Tapi jika begitu difoto, ih ternyata ada benjolan, nah nggak nyesel kan? Jadi Betul. jangan pernah beranggapan bahwa dokter itu mata duitan gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan, ya tentunya setiap profesi selalu ada oknum kan, selalu ada gitu. Tapi cobalah berpikir positif. Seandainya curiga, nih dokter mata duitan nih, mbok jajan ke dokter yang lain, minta second opinion gitu. Kalau udah 2 dokter, 3 dokter mengatakan hal yang sama, ya udahlah gitu. Iya, Apalagi yang mau bener. ditunggu gitu kan. Foto atau CT scan. Oke, ngomongin tentang kanker. Ya. Pernah ada statement yang muncul, saya masih agak rancu ini. Orang itu kalau punya tumor, otomatis dia kanker. Tapi kalau dia kanker, belum tentu ada tumor. Itu akhirnya banyak yang masyarakat rancu. Ini sebenarnya kanker sama tumor itu berkaitan nggak sih? Dan juga statement yang saya sempat sampaikan tadi itu bener apa enggak? Karena itu juga masih ada yang beranggapan enggak gitu juga kok. Ini mungkin bisa dimasukin ke mitos atau enggak ini? Iya, benar itu. Oh, malah bener? Itu banyak sekali, bukan, maksudnya pernyataan itu banyak sekali membingungkan orang gitu. Iya. Tumor, kanker, apaan sih gitu kan. Jadi sebetulnya tumor itu adalah istilah kedokteran untuk menggambarkan adanya sebuah benjolan yang tidak normal. Maksudnya spesifikasi nggak normalnya gimana dok? Yang tidak biasanya ada. Jadi misalnya kalau perempuan payudaranya ada benjolan, yang biasanya tidak ada, itu benjolan. Nah, benjolan itu disebut tumor. Nah, tumor baru akan disebut kanker apabila dia sifatnya ganas. Tapi kalau dia tumornya sifatnya jinak, biasanya kita menyebutnya hanya tumor aja. Tapi kalau tumornya sifatnya ganas, maka kita menyebutnya kanker. Jadi biar gampangnya, kanker adalah tumor yang ganas. Oke. Tumor adalah benjolan yang biasanya tidak ada. Benjolan yang tidak normal yang ditemukan di tubuh manusia. Nah, taunya ganas atau enggak gimana tuh? Biopsi. Oh. Walaupun ada beberapa ciri dari benjolan yang ini arahnya ke ganas. Misalnya kalau benjolan di payudara, kalau dia batasnya tidak jelas ya, terus kulit di atas benjolan itu berdekok-dekok seperti jeruk purut. Oke. Tahu kan ya, yang ada kayak ketarik-ketarik putih-putihnya gitu. itu ya? Bukan, kulitnya kayak ketarik ke dalam, kayak berlekuk-lekuk gitu. Dia bingung jeruk purut yang jeruk mana. purut. Sambil saya googling deh, lanjut dulu deh dokter sambil jelasin. Ya, jadi kalau kulitnya, struktur Oke. kulitnya itu Oke. tidak rata, Heeh. seperti ketarik-tarik ke dalam, maka itu perlu berhati-hati. Batas benjolannya tidak tegas, itu perlu berhati-hati. Disertai dengan perubahan berat badan, sangat perlu berhati-hati. Jadi ciri-cirinya, tapi ciri-ciri ini tidak memastikan. Kepastian didapat melalui biopsi. Oke. Tuh Balik kan? lagi, Balik biopsi lagi ke biopsi yang padahal banyak masyarakat yang menyalahartikan biopsi, khawatirnya bikin kanker nyebar. Tapi tidak semua memang. Kadang-kadang mungkin kita perlu pemeriksaan CT scan aja, atau mungkin pemeriksaan mamografi aja, atau mungkin pemeriksaan darah gitu. Intinya jangan pernah menolak pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosa. Karena kalau kita tidak tahu diagnosanya apa, kita tidak bisa mengobatinya dengan tepat. Gitu. Oke, baik. Ini juga sudah ada pertanyaan yang masuk dari sahabat Sonora. Kita bahas di sesi terakhir ya. Yuk. Kita break dulu sahabat Sonora. Tetap bersama Tampung kami dulu. di Sonora. Health Corner di Sonora Porto KG Radio Network. Yang belum bertanya masih ada waktu di sesi terakhir di 0812 112 9200. Kanker itu pengaruhnya dari gaya hidup. Jadi gaya hidup yang tidak sehat,
makanannya nggak bener, tidurnya nggak bener, olahraganya nggak pernah, merokok atau minum minuman alkohol atau melakukan hubungan seksual yang tidak aman, itu semua menuntun ke kanker.